Nah, oke saus. Halo teman-teman, hari ini saya akan memberi ide jualan, namanya itu sosis telur lilin. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ada air sebanyak 400 ml, ada telur 3 butir, ada tepung terigu sebanyak 10 sendok makan, ada sosis rasa sapi, sosis sapi sebanyak 5 biji, ada wortel sebanyak 2 ons atau 200 gram, ada garam setengah sendok teh, royco setengah sendok teh, dan ladaku bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Dan di sini yang terakhir ada bawang pre sama seledri sebanyak 1 ons ya teman-teman. Pertama-tama ambil wadah agak besar, kita taruh dalam wadah itu tepung terigunya, terus kita campurkan itu garam, ladaku sama royco ya teman-teman. Jadi saya bikin satu tempat tadi ladaku, royco sama apa tadi itu namanya garam. Jadi kita aduk dulu pertama-tama tepung dengan bumbunya teman-teman. Udah kita aduk rata, baru kita tuang air sebanyak 400 ml. Nah, ini kita aduk adonannya sampai seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya adonannya itu masih alot, masih gumpal gitu, kurang air, boleh ditambahkan sebanyak 20 ml. Karena takaran sendok teman-teman mana tahu berbeda sama saya, boleh tambahin 20 ml ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 3 butir telur ayam ya teman-teman. Ini kita aduk rata pakai whisk aja teman-teman, nggak usah pakai mixer. Nah, setelah kita aduk rata, tahapan selanjutnya kita masukkan ini wortel, udah saya potong seperti dadu kotak-kotak gitu ya teman-teman. Jadi ini sebanyak 200 gram atau 2 ons ya teman-teman. Ini kita aduk dulu sebentar supaya tidak ada yang menggumpal, baru kita masukkan itu bawang pre sama seledri sebanyak 1 ons. Ini udah saya iris tipis-tipis ya teman-teman, supaya lebih menghemat waktu dan lebih praktis untuk membuat videonya. Ini kita aduk sebentar, dan yang terakhir kita masukkan itu sosis yang udah saya potong dadu ya teman-teman. Ini udah saya potong kecil-kecil seperti ini. Ini sebanyak 5 biji sosis sapi teman-teman, kita potong dadu. Selanjutnya ini adonan sosis telur lilin ini kita aduk secara merata ya teman-teman, supaya bumbunya meresap menyatu, sehingga nanti rasa sosis telur lilin itu dijamin gurih, enak, mantap lah pokoknya teman-teman, pasti ketagihan. Nah, setelah adonannya bercampur dengan rata, tahapan selanjutnya adalah ambil plastik lilin, tarik bagian bawahnya, terus kita simpulkan, kita ikat yang kencang ya teman-teman. Ini kenapa kita ikat, supaya nanti bentuk adonan sosis telurnya setelah direbus dia itu bentuknya persis seperti sosis pada umumnya. Jadi tidak kotak, tapi dia itu bulat bagian ujungnya gitu. Pokoknya cantik lah tampilannya. Ini kita ikat sekencang mungkin ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa ngikat kencang pakai bawaan dari plastik lilinnya, boleh pakai karet ya teman-teman ya. Cuman pastikan jangan sampai ada gelembung udara di dalam, supaya nanti hasilnya itu padat. Karena saya ada pengalaman bikin ada yang kurang kencang, nanti ada tunjukin videonya teman-teman ya. Dia itu pas direbus keluar teman-teman, tapi untungnya keluarnya nggak parah karena ada telur, jadi dia itu diikat adonannya. Jadi pastikan untuk mengikat bagian bawahnya teman-teman, kita tarik dulu terus kita ikat. Oke teman-teman, ini setiap satu kantong plastik es lilin itu isinya masing-masing 4 sendok makan ya teman-teman, supaya nanti ukurannya pada sama. Jangan lupa kita tusuk ya teman-teman, supaya lebih cepat dia masuknya melalui corong. Nah, oke teman-teman, jadi jangan sampai lupa, pastikan setiap kantong es lilin itu isinya 4 sendok makan. Nah, tahapan selanjutnya kita siapkan air mendidih. Setelah air ini mendidih, tadi adonan yang kita masukkan ke plastik es lilin itu kita rebus ya teman-teman selama 25 menit ya teman-teman. Untuk ukuran plastik es lilinnya itu ukurannya itu 3 kali 24 ya teman-teman. Pokoknya ukuran es lilin pada umumnya. Jadi mana tahu teman-teman mau beli es lilin ukurannya bingung, ukurannya itu 3 kali 24 ya teman-teman. Ini kita rebus selama 25 menit ya teman-teman, supaya nanti adonannya matang merata. Kita tutup ya teman-teman. Nah, sembari itu kita menunggu, ini dia hasilnya teman setelah 25 menit kemudian. Ini tadi yang saya maksud teman-teman, bahwa tadi kan ada yang kurang kencang, saya tutup tuh plastiknya, dia terbuka teman-teman, tapi adonannya itu nggak keluar, nggak tumpah gitu. Itulah fungsi telur itu, mengikat adonannya ya teman-teman supaya dia padat gitu. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Tahapan selanjutnya ini kita dinginkan sebentar, nanti kita bukain plastik es lilinnya, terus kita tusuk pakai tusuk sate, baru kita goreng teman-teman.
Teman-teman wajib deh coba buat sosis telur lilin ini di rumah karena bahan-bahannya itu sangat simpel, mudah didapatkan, dan cara buatnya itu dijamin anti gagal, dan hasilnya itu dijamin rasanya anak-anak, suami pasti pada doyan, pada suka. Dan ini sangat cocok buat ide jualan ya teman-teman. Nah, ini setelah plastiknya saya bukain, terus saya tusuk pakai tusuk sate teman-teman. Terus selanjutnya kita goreng di minyak panas ya teman-teman. Ini kita goreng sampai dia berwarna kuning warna kuning kecoklatan, tapi jangan sampai gosong, kan tadi udah kita rebus dia. Jadi ibaratnya itu sebenarnya dia itu udah matang, cuman kita goreng itu biar lebih garing, lebih gurih gitu ya teman-teman. Kalau cuman direbus gitu dimakan juga tadi bisa, cuman saya cari yang tekstur yang garingnya, jadi kita goreng dulu ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini bentuknya. Itu tidak gosong ya teman-teman, bukan gosong ya. Coba deh teman-teman jualan ini, pasti dijamin laris karena itu bahannya sangat simpel, dan yang pasti ini sosis ini rata-rata kan orang pada suka semua teman-teman. Apalagi kita olah dengan cara seperti ini, kita olah dengan cara yang menarik, kita tambahin rasa, aduh teman-teman pasti dijamin laris deh nanti kalau jualan ini, karena ini sangat enak banget. Pokoknya mantul lah teman-teman. Pokoknya tadi takarannya sesuai dengan yang saya sebutkan teman-teman, semuanya sudah ada saya tulis di deskripsi box, jadi silahkan disimak berapa takarannya. Nah, ini trik kedua untuk menggoreng ya teman-teman. Untuk menentukan harga setiap daerah beda-beda teman-teman. Untuk daerah saya misalnya Batam, karena daerah Batam ini lumayan mahal bahan-bahan pokok di sini, jadi ini dijual harga 2.500, 3.000 pun menurut saya masih masuk akal ya teman-teman. 2.000 juga bisa dijual, tapi untungnya sedikit, tapi lebih bagus dijual harga 2.500 apa 3.000 ya teman-teman, karena nanti juga kita pakai saus, belum lagi pakai tempatnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk harga jual sesuaikan dengan daerah masing-masing ya teman-teman. Nah, ini trip kedua udah matang. Pokoknya teman-teman wajib deh jualan ini. Kenapa? Nah, namanya makanan itu kalau udah nikmat, enak, pasti dijamin laris ya teman-teman. Jadi teman-teman ini sangat cocok buat ide jualan dengan modal yang minim, modal terbatas. Ibaratnya kita udah bisa berpenghasilan, menghasilkan uang, menambah pendapatan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, udah matang. Cantik kan teman-teman? Sangat menggoda sekali. Nah, setelah kita kasih saus dia seperti ini teman-teman. Pokoknya ini dijamin rasanya nikmat banget. Jangan. Coba lagi. Tapi yang enak pakai saus. Minta saus gak, Mak? Boleh lah. Tunggu bentar. Mau pakai saus? Tunggu. Nah. Aku ambil. Enak kali. Mama. Nah, mulutnya. Mana? Enak kali pakai saus. Tunggu gue batuk. Cuci tamu. Pedes. Nah, pakai saus. Minta sate. Pakai piring biar nggak berserak.